بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita teruskan ya hanca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'nal imani bimalaikatihi, itu ya. Wa amma ma'nal imani lan anapun utawi maknane iman bimalaikatihi ing piro-piro malaikate Allah, bahwa maka utawi makna iman ing malaikate Allah iku anta taqida yenta nekadaken sira annal malaikata setemene utawi malaikat iku ibadullahi piro-piro hambane Allah, ya'buduna nyembah kabeh sapa malaikat, ya'buduna pada ibadah sapa malaikat, wala ya'suna lan ora pada maksiat sapa malaikat lahdotan sadelat. Wahum lan utawi para malaikat iku makhlukuna diciptaaken kabeh, makhluk kabeh. Wala yakuluna lan ora pada mangan sapa para malaikat, wala yashrabuna lan ora pada nginum sapa malaikat. Wahum utawi malaikat, wahum lan utawi para malaikat iku yamutuna bakal mati kabeh. Wa amma maknal imani bi kutubihi lan anapun utawi maknane iman, amma maknal imani lan anapun utawi maknane iman bi kutubihi ing piro-piro kitabe Allah, bahwa maka utawi makna iman ing piro-piro kitabe Allah iku anta taqida yenta nekadaken sira anna jami'a ma anzalallahu minal kutubi, anna setemene jami'a ma sekabehane perkara anjala kang wis nurunaken ing ma sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala minal kutubi bayane saking piro-piro kitab, kataurati kaya seumpamane kitab Taurat, kataurati utawi surah dalik iku seperti kitab Taurat, boleh begitu. Wal injili lan injil, waz zaburi lan kitab Zabur, wal furqani lan kitab Al-Qur'an, wa ghairiha lan liyane mengkonon kitab, wa ghairiha lan liyane sekabehane kitab niki Taurat, Injil, Zabur lan Furqan. Kalamullahil qadimi ghairu mahlukin.
Kalamullahi iku kalame Allah al-qadimi kang dingin ghairu makhlukin ora dicipta. Wa amma maknal imani lan anapun utawi maknane iman birusulihi ing piro-piro utusane Allah, bahwa maka utawi makna iman ing rasule Allah iku anta taqida yen tane kadaken sira anna jami'a rusulillahi ta'ala mab'utsuna, anna jami'a satemene sekabehe rusulillahi piro-piro rasule Allah ta'ala mahaluhur sopo Allah ta'ala iku mab'utsuna den utus kabeh ilal khalqi maring makhluk bil haqqi kelawan hak tegese bener. Wahum utawi para rasul iku khairul basyari sebagus-baguse manusia dasar, wa khairun nasi lan tegese sebagus-baguse manusia. Ulangi, wa khairun nasi lan utawi sebagus-baguse manusia ba'dahum ing dalem sakwise para rasul iku Abu Bakrinis Siddiq, Abu Bakar Siddiq, summa Umarul Faruqiku, summa Umarul Faruqu, maka kari-kari Umar Al-Faruq. Abu Bakar gelar As-Siddiq sing jujur, sing benar. Umar gelar Al-Faruq tegese yang memisahkan hak dan batal. Tsumma Utsmanu Dunnuraini, maka kari-kari Utsman Dunnuraini. Gelare Dunnurain maknane kang duweni cahaya loro. Tsumma Aliyun, maka kari-kari sahabat Ali Al-Murtadha kang diridoni. Ridwanullahi utawi piro-piro keridwane Allah Ta'ala mahaluhur Allah Ta'ala iku alaihim ing atase para sahabat ajma'ina sekabehane. Pun segitu dulu ya kan urayane, ora cukup waktu. Berikutnya adalah tentang makna iman kepada malaikat. Setelah dalam sesi yang lalu kita bahas tentang iman kepada Allah ya kan. Karena rukun iman itu ada 6 ya kan. Satu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul Allah, kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Malaikat dulu ya, malaikat Allah, malaikat, kemudian iman kepada kitab, baru kemudian iman kepada Rasul. Nah insyaallah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana makna iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada para rasul. Makna iman kepada malaikat adalah wa amma maknal imani bi malaikatihi, dan adapun makna iman terhadap malaikat-malaikatnya Allah, bahwa maka dia adalah makna iman kepada malaikat Allah adalah anta taqida, hendaklah engkau meyakini anna malaikatahu, sesungguhnya malaikatnya Allah itu ibadallahi atau ibadullahi, hamba-hambanya Allah. Itu poin yang pertama.
hendaklah engkau meyakini bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah hambanya Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, percaya dengan sepenuh-penuhnya bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Kedudukan kehambaannya sama dengan kita sebagai manusia, sama-sama hamba Allah. Maka sebenarnya bagi seorang mukmin tidak usah takut kalau ketika kedatangan malaikat Israil sekalipun, sama-sama makhluk Allah. Sekalipun ketika nanti dikubur kedatangan malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Oh, my friend, ya kan? Ya. Sahabat kita sama-sama hamba Allah. Dan malaikat itu juga kena khitab, kena taklib kehambaan sebagai sama-sama makhluk, sebagai sama-sama hamba. Sebagai sama-sama hamba. Kalau manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Malaikat juga bertugas diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah sesuai tugasnya. Kalau manusia umum, ya kan? Kalau malaikat khusus. Ada yang tugasnya tukang mateni doang, ya kan? Dan itu nanti semua makhluk, semua manusia akan berjumpa, ya kan? Akan berjumpa dengan malaikat, ya kan? Akan berjumpa. Siapa yang akan menjumpai kita? Pasti yang akan menjumpai adalah malaikat maut bernama Ijrail. Bernama Ijrail akan menemui kita, gitu ya. Kalau malaikat Jibril menemuinya para nabi, ya kan? Gitu. Maka kayak tadi bahwa sebagai hambanya Allah, malaikat juga punya beban melaksanakan perintah Allah. Manusia, jin juga hambanya Allah, punya beban melaksanakan perintahnya Allah, punya beban menjauhi semua larangan Allah. Beban-beban itu namanya taklif, ya kan? Perintah agama, beban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berjumpa dengan malaikat, ya mudah-mudahan diperjumpakannya sebagaimana berjumpanya sahabat, ya kan? Sesama hamba Allah. Maka ketika misal ini sekedar contoh saja sebelum jauh, ya kan, sebelum pembahasannya jauh, ketika manusia misalnya diperintahkan untuk ibadah, karena diciptakannya manusia, jin dan manusia semata-mata untuk ibadah kepada Allah perintahnya. Tetapi karena manusia itu memiliki nafsu, ya kan, maka ia juga sering lalai melaksanakan perintahnya, maka bermaksiatlah, dosa, ya kan, dosa. Badah ongkoh, dosa ongkoh, ya kan. Tetapi malaikat, ya kan, sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah murni melaksanakan perintah dan tidak pernah melanggar perintah Allah, gitu kan. Bedanya kayak manusia mah, gitu. Manusia mah sok melanggar, itu bedanya, gitu ya. Yakini betul bahwa itu adalah hamba Allah dan dia juga sama-sama melaksanakan beban tugas dari Allah, kan? Maka ketika ada ketentuan-ketentuan yang Allah berlakukan kepada manusia, misal ada keterangan Allah, barang siapa yang ada di hatinya Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah dan Allahullah itu qadim. Di hatinya ada hafalan Quran, 30 juz hafalin Quran. Quran itu kalamullah, tapi doraka apal Quran tapi maksiat, kudu disiksa meureun. Malaikat keder, ya malaikat akan terjadi, ya kan, ning atine anak Quran awake maksiat. Maka ketika bertemu kalamullah ada kontradiksi, ya kan. Kalamullah ya Allah ucapan, malaikat kahitoban juga perintah Allah sebagai hamba Allah. Mual wani, mal wani. Mual wani, gitu kira-kira, ya kan. Ya'buduna wala ya'suna lahdatan. Malaikat itu ya'buduna, mereka semua beribadah, patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, wala ya'suna lahdatan, dan tidak bermaksiat walaupun sekejap.
sekali baik tidak pernah maksiat. Entah bener baik ada lain malaikat, cenah ya bahasa gitu kan ya. Orang masalah wae ada lain setan, orang mah manusia. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Kan tetapi manusia yang selalu benar, ya kan? Manusia yang baik adalah bukan yang istimror selalu benar, tetapi ketika melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya lalu bertobat. Ya kan? Nah, kayak tadi kalau bener baik mah dah kita punya nafsu, bukan malaikat. Salah baik dah kita punya akal, bukan iblis. Bukan setan. Salah baik. Ya kan setan eta mah memang ya kan diciptakan itu untuk salah terus. Ya kan ketika diturunkan di dunia. Walaupun pada asalnya setan juga minal malaikat, termasuk iblis ya, terutama iblis juga adalah golongan dari malaikat. Sujud beratus-ratus tahun ibadaning Allah, ruku beratus-ratus tahun. Terus apalagi? I'tidal beratus-ratus tahun, tapi kesalahannya cuma satu, sujud ning Adam sebagai sujud penghormatan, ya kan? Sebagai sujud penghormatan, iblis nolak, mong temenan, ya kan? Padahal perintah Allah langsung, mong temenan nyerenyong sujud ning Adam sing diciptakan sing lemah, sementara aku diciptakan dari api. Dia terkenal ya kisahnya. Dari doraka itulah kemudian Allah kutuk menjadi makhluk yang akan menghuni neraka. Tetapi sebelum ke neraka dia minta ning Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan mencari teman. Nah, itu mencari teman dari golongan manusia. Nah, malaikat itu ibadah nyembah Allah semata-mata dan sedetik pun sekalipun tidak pernah bermaksiat. Tuh, yakini betul bahwa sesungguhnya malaikat adalah hambanya Allah yang beribadah kepada Allah dan tidak pernah berdurhaka kepada Allah walaupun sekejap. Satu, wahum, dan mereka itu para malaikat makhlukuna, diciptakan. Dia adalah malaikat itu makhluk, ya kan, sesuatu yang dicipta, dibuat oleh siapa? Oleh Allah, dibuat oleh Allah. Wala ya'kuluna, yang kemudian malaikat juga memiliki sifat la ya'kuluna, tidak makan. Wala yasrabuna, dan tidak minum, tidak makan, tidak minum. Itu malaikat. Karena yang makan dan minum itu kita, golongan kita ya manusia. Lamun malaikat beuki dahar, daran urang bisa beakeun. Ya teka tempo cokotannya. Tidak doyan, tidak makan, diciptakan oleh Allah hidup tanpa makan, tanpa minum. Wahum, dan mereka para malaikat itu yamutuna, bakal mati juga. Yamutuna, bakal mati. Karena sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, taat dia ibadah dan tidak pernah bermaksiat, berdurhaka sekalipun. Ya kan. Kemudian dia adalah makhluk sama seperti kita makhluk, sesama makhluk Allah. Tapi ia hidup tanpa makan, tanpa minum. Karena malaikat itu bahannya diciptakan dari cahaya. Ya kan? Kalau iblis diciptakan dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau jin diciptakan dari apa? Dari apa? Jin? Sama nggak dengan malaikat jin? Dari apa? Ada yang tahu? Ya, kalau jin itu golongan dari malaikat, maka ia tidak akan terkena khitab seperti manusia. Ya kan? Nur dari cahaya itu malaikat. Dari api setan.
Jin dari apa jin? Ada yang tahu nggak? Hah? Dari jin. Jin anak jin. Ya. Ada yang tahu? Wahum dan malaikat. Dan nanti kita cari tahu dari mana jin itu dicipta. Wahum yamutuna. Wahum dan mereka para malaikat itu bakal mati. Sama mati sekalipun, pencabut nyawa sekalipun, siapa penyakit nyawa malaikat itu juga akan mati. Sama-sama mati. Ya tukang nyabut nyawa akan juga mengalami mati. Kasihan banget ya. Ya karena itu ketentuan dari Allah. Begitu bahwa semua makhluk akan mati. Semua makhluk itu akan mati. Diteruskan. Wa amma maknal iman bi kitabihi. Wa amma maknal iman dan adapun makna iman bi kutubihi terhadap kitab-kitabnya Allah. Bahwa anta taqidah, maka dia adalah makna iman kepada kitab-kitabnya Allah. Anta taqidah, hendaklah meyakini, hendaklah kalian ya anda meyakini anna jami'a ma anzalallahu ta'ala minal kitab, sesungguhnya semua apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab, kat Taurat seperti Taurat, wal Injil dan Injil, wal Zabur dan Zabur, wal Furqan dan Furqan. Al Furqan sebutan dari Al-Qur'an. Wa ghairiha dan selain itu maksudnya adalah mushaf, adalah suhuf. Ya, suhuf, lembaran-lembaran kalamullah, lembaran-lembaran kitabullah, ya kan, yang jumlahnya 114 suhuf, ya kan, 114. Kepada Adam 10, ya kan, dan seterusnya. Itu adalah ma anjalallah, semua diturunkan oleh Allah. Allah turunkan melalui malaikat bernama Jibril, kemudian diberikan kepada Rasul Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada siapa Zabur? Ya, terus Injil kepada Isa. Kemudian apa lagi? Taurat pada Nabi Musa. Ya, nabi-nabi yang ulul azmi kecuali Adam dan Ibrahim, gitu ya. Sesungguhnya kitab-kitab yang ada, kitab-kitab itu sesungguhnya sesuatu yang Allah turunkan itu dari kitab-kitabnya Allah itu adalah kalamullahul qadim, adalah kalamnya Allah yang terdahulu. Kalamullahi, kalamnya Allah al-qadim, yang terdahulu. Ini akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah itu adalah qadim. Dia tidak diciptakan tetapi diturunkan. Berbeda dengan kaum Mujassimah yang menganggap bahwa Quran itu makhluk. Menganggapnya makhluk. Karena wujudnya Quran tulisannya. Entah Imam Abu Hanifah pernah dipenjarakan karena gara-gara apa? Suruh mengakui bahwa Quran itu makhluk, ya kan, oleh penguasa dolim yang kebetulan dari kelompok Mujassimah, gitu kan. Banyak para ulama zaman dulu yang memang masuk penjara gara-gara memang apa? Mempertahankan akidah. Kon sakalimat doang ngaku, di sebagian gak fatwa bahwa Quran itu makhluk, mau mempertahankan baget, bahkan sampai dipenggal pun dibunuh baget, ya kan, mempertahankan keyakinannya, gitu ya. Para ulama terdahulu begitu. Sebab biasanya kan kayak mau ketika orang punya kekuasaan itu cenderung untuk berbuat semena-mena, ya kan, berbuat dolim, apalagi misalnya kekuasaannya itu berbentuk kerajaan, kesultanan, pian dewek, ya kan, pian dewek langka aparane ora duwe
DPR, ora duwe MPR, ora ana pilihan, karepe dewek wis jadi mah. Kecuali ada yang bunuh, ada yang berontak, keleh tumbang karo kerajaan-kerajaannya, gantiaran kerajaan temene ganti. Kudu meureun makan korban ya kan? Makan korban beribu-ribu nyawa karena perang kae. Mata kacida bodone sangat bodoh ketika manusia yang sedang damai, negara yang sedang aman, bebas ngaji waya apa bae, bebas sholat ibadah wayah kumaha wae, tiba-tiba hayang perang. Gelo eta mah nya. Geus aman, iraha urang dilarang ngaji. Ya kan wayah kumaha wae ngaji di mana wae boleh. Bahkan Gus Miftah mah di kafe ngaji. Ya urang mah teu kuat. Ngora kene ngaji di kafe, ngaji di tempat lokalisasi WTS, meureun baju nage ya kan? Aurat nage. Nu ngaji nagenya meureun katempo kabeh meureun. Walaupun yang hadir di pengajian mungkin bajunya tertutup, tapi meureun mimiti nama. Gitu. Kita mah teu kuat geus ngaji di majelis bela di pesantren kan gitu. Dah ya. Bahwa sesungguhnya semua kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an adalah kalamullahul qadim. Sekali lagi penegasan adalah kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang terdahulu, yang ia ghairu makhlukin, bukan makhluk. Qadim. Nanti pemahamannya, lalu bagaimana dengan Al-Quran yang sekarang? Kan udah ada tulisannya, ada cetakannya, ada bukunya, dan lain sebagainya. Dalam sesi yang lalu kan kita sudah bahas, ya kan, walaupun belum detail, bahwa itu semua memang diciptakan oleh manusia, ditulis oleh manusia. Adapun kandungannya adalah kalamullah al-qadim. Huruf-hurufnya ya dapat nulis manusia, ya kan. Orang Pungangan juga punya ya kan leluhur Pungangan yang tulis Al-Qur'an tulis tangan, ya kan. Sekitar abad 17-an apa 15 lah, 15 ditulis, masih ada disimpan di Cagarapi, ya kan. Di keluarga Bapak Mudris, ya kan. Itu ya sebenarnya kakek buyut Baba juga punya, ada. Baba masih kecil sekitar kelas 5 kelas 4 menemukan koper gitu kan, menemukan koper berisi kitab, cuma sudah acak-acakan, sudah enggak utuh jahitan covernya, tulis tangan, sepertinya tulis tangan, karena acak-acakan akhirnya dibakar karena belum mengerti bahwa itu adalah kekayaan kita, ya kan. Belum mengerti bahwa itu adalah warisan leluhur kita yang berharga, tulis tangan. Dan nenek cerita itu tulisan kakekmu, tulis tangan sendiri. Jadi jelema baheula mah yang boga Quran teh nulis sorangan. Bayangkeun. Urang mah pan gampang ya. Quran model apa? Berarti tinggal bacana doang ge hoream ya, kita mah ya. Bacanya aja hoream. Kemudian wa amma maknal imani bi rasulihi, dan adapun makna iman kepada rasul-rasulnya, bahwa maka dia adalah anta takidah, hendaklah engkau meyakini anna jami'a rusulin, sesungguhnya semua rasul itu rasulillah, ya, semua rasul Allah itu mab'utsuna, mereka diutus ilal khalqi, kepada makhluk, bil haqqi, dengan benar. Bahwa makna iman kepada para rasul itu hendaklah engkau meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya semua rasulnya Allah, ya, semua rasul Allah, yang jumlah rasul itu 113 rasul. Adapun nabi dan rasul berjumlah 25. Semua rasul yang berjumlah 113 itu adalah mereka itu utusan Allah, diutus untuk makhluk dengan benar, membawa kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Itu para nabi dan rasul. Wahum khairul bashari. Ya. Dan mereka para rasul itu adalah sebaik-baik manusia.
Jadi manusia yang paling baik adalah para rasul Allah. Wa khairun nasi, dan sebaik-baik manusia ba'dahum setelah para nabi adalah Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang 4 atau disebut khulafaur rasyidin. Setelah para nabi mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian 4 sahabat ini yang disebut khairun nas. Khairun nas itu. Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, summa Umarul Faruq, maka kemudian Umar Al-Faruq, summa Utsman Dunurain, kemudian Umar Dun Nurain, summa Ali Al-Murtadho, maka kemudian Ali Al-Murtadho. Gitu ya. Demikian